wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan tur asrama. Mengingat orang-orang pada tanya, Kak, bagaimana sih fasilitas di asrama? Kak, apa sih suka dukanya di asrama? Kak, makannya gimana sih? Oke, sekarang kita jalan-jalan, nanti aku jelasin. Oh iya, jangan lupa subscribe ya. Jadi di Dahiliyah Abdullah Sofi ini kita punya 3 imaroh. 3 ya. 3 ini imaroh 1, imaroh 2, dan imaroh 3. Nah, gimana? Nggak ada perbedaan kan bangunannya? Sama aja di sini tuh mau imaroh berapapun. Matbahnya biasa kita makan, kalau mau ambil makan terus makannya di sini sambil nonton TV. Kalau enggak nanti malam-malam kita belajar juga sambil nonton TV. Ini biasa orang-orang pada nonton film di sini. Biasanya sih orang-orang identik film India ya. Siapa nih suka film India? Aku suka nih. Di sini juga ada bakolah. Ini biasa orang-orang asrama tuh kalau kebutuhan apapun pasti beli di sini. Di sini semuanya lengkap sih insya Allah. Nih. Di sini itu ada fasilitas makan 3 kali sehari. 3 kali sehari. Kalau pagi itu kita makan roti, terus habis itu ada yogurt, ada susu, ada madu, ada teh, juga ada telur. Itu tinggal kita milih. Kadang juga ada kurma. Tapi kalau siang kita makannya selalu daging, selalu. Pernah sih ayam, tapi itu pun 2 bulan sekali kayaknya ya. Itu daging terus. Itu memang bikin berlemak ya. Terus yang maghrib itu makan yang ketiga itu emang biasanya makanan Sudan kayak full gitu. Nah, awal-awal masuk ke sini juga kesan-kesannya kayak takut ya, apalagi orang-orang di sini kan banyak kan orang Afrika, mukanya ya tampaknya kayak apa, menakutkan lah, kayak orang mau marah, dan kalau ngobrol emang kayak nadanya tuh ngegas gitu, jadi takut aja kan. Terus pas udah lama-lama kesini ternyata mereka baik, bahkan sampai pas aku beli lemari tuh itu mereka tuh sampai mau ngangkatin gitu ke atas, karena aku kecil mungkin ya, aku nggak boleh ngangkat, itu diangkatin sampai ke atas. Terus kelebihannya juga kalau tinggal kan di asrama, di kamar kan 8 orang itu kita kalau aku 2 orang Indo, 2 orang Nigeria, terus ada juga yang Uganda, dan ada lagi kayaknya. Nah, jadi di situ tuh bikin mengasah kita jadi di situ bisa mengasah kita untuk memperdalam bahasa. Jadi misal nih, aku pernah waktu itu tuh ngobrol apa ya, mau minjem sahona, pemanas air. Aku bilang, hal ya jus an astair sahona. Terus kata dia kan nggak paham. Terus aku nunjuk pakai isyarat tuh. Terus kata dia, kalau misal mau minjem ini bilangnya mungkin astakhdim gitu aja. Terus sambil tunjuk, kalau nggak mungkin astakhdim sahona. Jadi di situ, dan bahasa-bahasa lainnya yang membuat aku bisa berkembang. Ini emang kelebihan kalau kita tinggal di asrama, karena memang hidup berbarengan gitu. Dan mereka baik-baik semua kok, alhamdulillah ya. Nah, di asrama itu emang nggak menyediakan almari ataupun kasur. Jadi nanti beli sendiri kasurnya, almarinya ya adalah nanti ada yang mesenin. Jadi nggak harus ribet beli kesana-sana kok. Biasanya kan ada yang tanya tuh, Kak, di sana perizinan keluarnya gimana sih, sama kayak pondok apa enggak?
Sebenarnya sama sih, kita keluar waktu itu, waktu sebelum lockdown itu kita tinggal ngasihin bitokoh doang, keluar aja. Nanti balik ke sini kadang bisa sampai malam, tapi batas aslinya sih maghrib. Kadang kalau ada acara darurat gitu bisa sampai malam. Apalagi kalau izinnya ke maktabah ya, itu bisa pol mentok itu sampai jam 9 malam. Tapi setelah lockdown ini, new normal ini, kita selalu kalau mau keluar harus pakai perizinan. Jadi ditulisin sama ustazah pun itu nanti sampai maghrib doang, paling pol. Itu sih, itu jadi kayak sistem pondok banget. Ini itu masjid asrama. Jadi ini masjid tapi nggak berkubah ya, biasanya kan ada kubahnya. Ini nggak ada. Ini biasa untuk ngabisin waktu buat apa? Halakoh. Kadang juga orang-orang pada ngadem di sini, belajar itu di sini sambil ngadem ya. Terus apalagi kalau biasanya sih maghrib itu ada halakoh Quran, jadi nanti ada ustazahnya. Jadi kalian kalau misal mau setoran di sini itu bisa, nanti ada kelompok-kelompoknya sendiri begitu. Di masjid ini orang-orang pada ngabisin waktu dari habis subuh tuh sampai malam. Sampai malam tuh jam 11 itu ditutup. Dan banyak juga yang rajin tuh dari habis subuh sampai ditutupnya masjid itu baru balik kayak gitu. Banyak banget yang rajin, alhamdulillah ya. Nih, tempat buat olahraga plus orang-orang Afrika biasa pada futsal di sini. Kadang juga di sini tuh buat tempat zumba. Zumba itu orang-orang Afrika pada senam gitu loh. Setiap malam senam buat ngecilin badan atau membentuk badan buat bagus. Itu orang-orang Afrika di sini. Dan ya senamnya senam kayak apa ya? Kayak kalau di India tuh nari-nari kayak gitu loh. Nah, di sini juga sama. Cuma bedanya mereka tuh lebih identik lagu-lagu barat. Nanti nari bareng-bareng. Asik sih, kadang pengen ikutan. Nah, ini taman-tamannya. Kadang orang-orang pada ngadem di sini, ada halakoh di sini. Kadang ada kalau kepanasan mereka pada tidur di sini, gelar tikar. Kalau ini Koah ini biasa kita kalau punya acara-acara pada di sini. Kadang ada orang ini Afrika pada nikahan juga di sini mereka. Kayak nikah LDR itu mereka ngerayain di sini. Terus kita pernah ada acara muslimat juga di sini. Ini pokoknya buat tempat berkumpul-kumpul kita kalau ada acara. Di sini. Tapi tutup. Juga taman-taman ini biasa buat orang-orang tuh murojaah di sini. Kalau enggak telepon seseorang, ya maksudnya orang tua. Tuh gerbangnya. Jadi emang luas banget sih di sini. Luas banget. Bolong-bolong gara-gara demo. Iya, itu bolong-bolong gara-gara demo katanya. Kalau ini air cooler, ada dua sih, sini sama sana. Dan kalau air cooler ini biasa kadang orang buat wudhu, buat kadang mandi, juga kadang buat ini ngadem. Misalkan sini cuacanya panas banget nih, kita pada basahin kerudung karena di sini dingin banget. Jadi pada basahin kerudung terus dipakai karena biar tubuhnya tuh adem. Ini cooler. Jadi kadang kalau misalnya kita pengen hemat, nggak pengen beli air minum yang di Kaftar atau di Bakolah, ini kita bisa ambil air cooler. Cuma ya cocok-cocokan, ada yang kadang tenggorokannya nggak cocok, langsung sakit, ada yang cocok gitu. Apa ini aku nggak tahu. Tempat olahraga, katanya tempat olahraga ada yang pernah ke situ dan bagus banget katanya, tapi nggak tahu sih. Aku nggak tahu.
di taman-taman. Kadang biasa orang pada saling tunggu di sini. Di sini juga kayak sebenarnya kayak listrik sih menurutku. Karena apa ya? Karena di sini itu jarang mati lampu dan kita tuh segalanya listrik. Maksudnya kayak kita mau masak tuh pakai kompor listrik, kita mau apapun listrik. Kalau di pondok kan kita dibatasi ya, mau nyetrika aja kita dibatasi jamnya. Kalau di sini enggak sih, mau nyetrika kapanpun oke, pokoknya, dan enggak memicu mati lampu. Kalau beda kalau kita tinggal di luar. Kalau tinggal di luar itu kalau musim panas hampir tiap hari mati lampu. Nanti gantian per blok. Daerah sini kalau misalnya matinya pagi berarti berarti sorenya daerah lainnya, kayak gitu. Lucu sih di sini kayak gitu. Kalau di sini jarang, kalaupun mati lampu paling cuma bentar-bentar, paling lama ya 2 jam kayak gitu. Terus di sini kalau misalnya nggak mau nyuci atau apa juga ada jasa laundry, ada kok. Dan di sini juga kadang kan emang orang-orang pada bilang ya, bukannya di Afrika itu susah banget airnya. Emang ada air, kadang orang-orang pada heran kayak gitu kan. Dan ada, di sini ada air. Kadang ya memang nggak ada air susah memang. Tapi gak adanya itu tetap ada. Maksudnya misalnya nih di Imaroh 1, Imaroh 2 tuh mati semua. Di Imaroh 3 masih ada. Kita masih bisa mati di situ. Pun nanti air cooler masih nyala. Kayak gitu-gitu sih. Ini juga taman-taman lagi. Banyak sih taman-taman di sini. Kadang juga pada ngadain acara tuh di sini. Kadang pada tidur di sini juga. Kadang pada jualan juga di sini. Terus itu juga ada pohon rooftopnya kan, biasa pada manjat di situ. Aku juga kadang manjat di situ. Walau di sini rooftopnya ini sih sepet banget. Tapi ya namanya gabut ya, kadang pada ke situ. Kalau ini kaftar, coba lihat. Coba di sini juga nih, di sini cuma sekarang lagi kosong banget. Biasanya kaya banget loh ini lagi kosong. Di sini juga jual es batu, jadi kalau misalnya pengen es ada di sini. Ada bisa nonton TV kayak kafe lah, tapi kafe sederhana ya. Nah di sini yang paling senang itu emang kita kan hidup bareng-bareng di asrama ya. Jadi di sini itu ada grup dahili khusus per negara masing-masing. Kalau kita kan Indo. Misalkan kita butuh bantuan, misal nih sakit terus kita bilang di grup, kakak-kakak ada yang jual atau ada yang punya obat ini enggak? Terus nanti karena yang ngasih tuh perhatian, kadang dianterin. Pun kalau misalkan kita punya sisa nasi atau sisa lauk nih, kita bilang di grup, kakak-kakak ada yang mau nggak, ada yang lapar nggak. Jadi itu memicu untuk nggak mubazir. Terus juga sebaliknya alias kita tuh misalnya malam tuh darurat banget, butuh banget makan, tapi kita nggak punya stok atau males gitu. Nanti kita bilang di grup, ada yang punya nasi nggak, dan sebagainya. Di sini pun juga mahasiswinya juga banyak yang jualan. Jadi kalau misalkan kita butuh apapun, kita bisa nanti ada pengumuman jualan cemilan, jualan makanan Indo lah. Jadi kita bisa mengobati kangen dengan rasa-rasa yang di Indo gitu. Untuk masalah harga makanan pun atau cemilan di sini ya normal sih kayak di Indo, kadang 12 ribuan, 15 ribu, kalau dirupiahin ya 15 ribu. Tapi sedikit lebih mahal sini sih. Oke, jadi gitu aja info dari aku. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, comment, and subscribe.